Hai guys, welcome back to my channel, di Gerard Giovan, HR Vlogger. Hai guys, ketemu lagi nih sama saya di HR Vlogger. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau men-sharekan kepada kalian bagaimana cara melakukan evaluasi 3 bulan bagi karyawan kita. Tentunya, segala sesuatunya harus bisa dilakukan secara tertulis, agar bisa kita dokumentasikan dan jelaskan kepada karyawan yang bersangkutan. Jadi, kita bisa melakukan semua ini secara objektif dan tidak ada kesan yang terlalu verbal dan juga subjektif. Bagaimana sih caranya? Yuk simak videonya. Oke, berikut ini adalah contoh dari form masa evaluasi 3 bulan yang saya akan sharingkan. Yang pertama, kita perlu melengkapi dulu terkait dengan nama karyawan yang akan dievaluasi, departemen, nomor induk karyawan, level jabatan, posisi, dan juga tanggal join dari karyawan tersebut. Perlu diketahui bahwa form evaluasi ini itu menjadi tanggung jawab dari HRD untuk bisa melengkapi kepada setiap karyawan yang baru bergabung. Tentunya dibantu oleh departemen head masing-masing agar bisa menilai dan mengevaluasi secara objektif terhadap setiap karyawan. Dan paling lambat 1 minggu sebelum masa evaluasi berakhir itu harus dikembalikan kepada pihak HRD. Ada 3 kriteria penilaian yang dinilai. Itu yang pertama adalah 3 menunjukkan angka bagus, 2 itu cukup bagus, 1 itu kurang. Jadi kita cukup cantumkan saja nomor-nomor dari setiap penilaian di bulan pertama, bulan kedua, dan juga bulan ketiga. Di bulan pertama itu yang dinilai adalah lebih kepada pemahaman awal terhadap company dari setiap karyawan yang baru bergabung. Nah, jadi masih gambaran dasar saja. Bisa kita lihat di sana, itu adalah area evaluasi kerjanya, corporate culture, seberapa memahaminkah dia terkait dengan culture perusahaan kita, seberapa disiplinkah dia dalam hal kehadiran, seberapa loyalitaskah dalam bekerja, bagaimana kemampuan berkomunikasi dia antara atasan dan juga teman kerja yang lainnya, bagaimana kemampuan dia dalam mengelola general admin, bagaimana pemahaman dia terhadap employee benefit yang dia dapatkan, bagaimana terkait dengan sickness dan absence, apakah selama 1 bulan berjalan sering melakukan absen atau izin sakit, bagaimana kepeduliannya terhadap lingkungan yang ada di sekitar area kerja, bagaimana sikap kerjanya pada saat bekerja di company kita, bagaimana kemampuan dia beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana dia memahami ruang lingkup pekerjaan yang dipercayakan sesuai dengan posisi jabatannya, bagaimana penampilan dirinya dari awal join hingga saat ini, bagaimana keramahan dia dalam berkomunikasi bertutur kata, bagaimana hasrat ingin tahunya, seberapa sih dia memiliki hasrat ingin tahu, atau memang orangnya cuek-cuek saja dan hanya menunggu arahan untuk dijalankan. Seberapa tingkat respect dari karyawan ini, bagaimana dia menghargai orang lain, tidak hanya teman kerjanya tapi juga departemen-departemen lain, mungkin housekeeping, mungkin juga security, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Pada area evaluasi bulan kedua dan bulan ketiga itu sudah mengarah lebih kepada keahlian, sikap, kebiasaan, dan juga penampilan diri dari karyawan tersebut. Jadi tidak hanya pemahaman dasar seperti di bulan pertama, hal yang dinilai itu semakin spesifik lagi yang berkaitan dengan pekerjaan dan kinerjanya dia. Seperti kita bisa lihat di sana, dari sisi keahlian itu ada kemampuan mengerjakan tugas secara spesifik, kemampuan menyelesaikan tugas, kemampuan mengerti atau memahami tugas, kesigapan dari karyawan tersebut dalam menjalankan tugas. Sikap itu terdiri dari keinginan mengerjakan tugas dengan baik, kemampuan adaptasi dengan kelompok. Kebiasaan itu seberapa terorganisirkah karyawan ini dalam menata pekerjaannya, seberapa perhatiankah dia terhadap perlengkapan kerjanya, seberapa rapihkah dia, seberapa dapat diandalkan karyawan ini di dalam departemen yang saat ini dia berada. Seberapa mandirikah karyawan ini? Apakah memang masih terus banyak bergantung kepada dev head-nya ataupun teman kerja lainnya untuk membantu? Dari sisi penampilan diri, seberapa jujurkah dia? Seberapa besar rasa tanggung jawabnya? Bagaimana penampilan dirinya? Dan bagaimana stabilitas emosional dia saat bekerja? Nah, hal yang
menjadi penilaian dalam bulan kedua dan bulan ketiga itu sama, hanya saja kita perlu melihat apakah dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga menunjukkan peningkatan yang signifikan, atau malah mungkin tidak ada peningkatan, malah cenderung turun. Nah, di sana kita bisa menilai kembali apakah kita yakin karyawan yang saat ini kita evaluasi benar-benar layak untuk bergabung dengan perusahaan kita. Dan ketika kita sudah selesai mencantumkan nilai 3, 2, atau 1, kita tinggal hitung saja total poin yang ada di sana berapa. Dan kriteria dari kelulusan itu sendiri bisa dilihat di paling bawah. 15-29 poin itu tidak lulus masa evaluasi 3 bulan. 30-34 poin masa evaluasinya diperpanjang. 34 dan 45 poin itu lulus masa evaluasi 3 bulan. Jadi kita tinggal melihat saja dari penilaian yang kita berikan, apakah karyawan ini masuk kategori tidak lulus masa evaluasi diperpanjang, atau ya sudah lulus masa evaluasi 3 bulan. Lalu di sini juga akan diminta untuk mengisi rekomendasi. Dari penilaian yang sudah didapat, apakah rekomendasinya tetap pada posisi saat ini, dipromosikan dengan beberapa syarat, ditransfer karena, atau dikeluarkan karena. Ini khusus bagi hasil yang memang membutuhkan rekomendasi tambahannya, seperti yang masa evaluasi diperpanjang. Sehingga ada pertimbangan-pertimbangan alasannya kenapa dia diperpanjang dan belum bisa dikatakan lulus masa evaluasi 3 bulan. Setelah kita lengkapi data-data di atas, kita perlu meminta tanda tangan dari karyawan yang bersangkutan, supervisor yang melakukan penilaian, HOD yang berkaitan, yang mengetahui bagaimana kinerjanya, HC Manager juga ikut menandatangani mewakili HRD, dan juga yang terakhir adalah Operational Manager. Dan di setiap bulan itu harus dilengkapi tanda tangannya, yang menandakan sebagai bukti bahwa karyawan tersebut memang sudah melakukan evaluasi setiap bulan dari bulan pertama hingga bulan ketiga. Jadi jangan sampai kita melakukan penilaian ini secara rapel langsung di bulan ketiga saja, tapi kita perlu melakukan ini dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Kenapa seperti itu? Agar ketika mungkin ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang pas dia lakukan di saat bulan pertama, itu bisa kita segera evaluasi dan sampaikan dia koreksi yang bisa diperbaiki seperti apa. Jangan sampai berlanjut di bulan kedua dan bulan ketiga. Seperti itu. Baik, berikut ini adalah contoh form masa evaluasi 3 bulan yang bisa kita gunakan. Semangat mencoba. Bye-bye.